saya sebagai orang Vincentian, murid dari Santo Vincentius, lihat bahwa Santo Vincentius juga sangat menghargai kerja tangan. Dia justru dengan putri-putri kasih mengharapkan mereka semua tahu menjahit, tahu memberi obat, tahu bukan hanya menjadi orang yang memberi agama, tetapi juga tahu kerja. Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tanggal 19 Maret yaitu Pesta Santo Yosef. Kita memang mempunyai suatu devosi khusus untuk Santo Yosef tahun ini, karena Sri Paus Fransiskus sudah menentukan bahwa tahun 2021 adalah tahun Santo Yosef untuk memperingati 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Itu yang dilakukan oleh Paus Pius ke-9 yang pada tanggal 8 Desember menentukan itu 150 tahun yang lalu. Dan begitulah sekarang dari 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021 kita di dalam tahun untuk minta perlindungan khusus dari Yosef. Harus mengakui bahwa devosi kepada Yosef timbul sebenarnya pada secara umum pada abad ke-17. Pada permulaan abad ke-17, Pesta Santo Yosef pada tanggal 19 Maret dijadikan sesuatu yang harus di seluruh dunia dirayakan. Sebelumnya Yosef tidak terlalu diperhatikan. Dan memang inilah yang menarik dalam Yosef itu. Orang yang sederhana, orang yang tidak menonjol diri. Dan itu yang ditekankan oleh Sri Paus dalam suratnya, di mana dia berkata, justru pada masa pandemi ini kita melihat bahwa yang sungguh-sungguh mempunyai peranan besar untuk melindungi, membantu orang-orang yang kena virus atau yang menjadi lebih miskin adalah orang-orang biasa, orang-orang sederhana, bukan orang yang akan menjadi superstar dan muncul di dalam kabar baik dan di TV, tetapi orang yang sehari-hari membuat tugas mereka. Dan inilah Yosef. Dia disebut tukang kayu. Entah apakah hanya tukang kayu atau seperti yang saya pernah baca, dia seorang ahli hukum Taurat yang seperti semua orang ahli hukum Taurat lain berwajib punya kerja tangan. Santo Paulus yang penginjil besar adalah tukang buat tanda-tanda. Tidak ada dalam kebudayaan Yahudi bedanya antara kerja tangan dan kerja intelektual. Beda dengan kebudayaan Yunani yang menghinakan kerja tangan. Dikatakan oleh Rabbi bahwa seorang ahli Taurat yang hanya pikirkan
Taurat dan menguraikan Taurat itu percuma. Dia perlu juga kerja dengan tangan. Dan ini nyatanya untuk Yosef. Dari Yosef kita mendapat sesuatu yang bisa mendorong kita untuk bertobat. Mengerti bahwa sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendamping anak, kita wajib memberi kepada mereka suatu pengertian terdalam tentang agamanya, kitab suci, dan juga tentang kerja tangan. Tidak anggap mau menjadi pegawai atau mau menjadi guru supaya tidak harus kerja di tanah atau kerja tangan seperti mentalitas sekarang. Lihat anak yang hebat, langsung tidak akan kerja tangan lagi. Baiklah kita pikirkan itu dan melihat dalam hal ini kita juga, saya sebagai orang Vincentian dan murid dari Santo Vincentius, lihat bahwa Santo Vincentius juga sangat menghargai kerja tangan. Dia justru dengan putri-putri kasih mengharapkan mereka semua tahu menjahit, tahu memberi obat, tahu bukan hanya menjadi orang yang memberi agama, tetapi juga tahu kerja. Maka cobalah kita lihat teks dari hari ini. Teks pertama ialah janji kepada Daud bahwa selalu akan ada keturunan Daud untuk menjadi raja, untuk menjadi Mesias, yaitu yang diurapi. Janji itu tentunya menentukan yang dikatakan dalam Injil. Dalam Injil hari ini, sesudah dengar silsilah dari Yosef, bukan silsilah dari Maria, diceritakan bagaimana kelahiran Yesus. Dan dikatakan waktu itu Yosef lihat bahwa istrinya, karena sudah nikah dengan Maria, tetapi belum hidup bersama sesuai dengan kebiasaan di tempat orang Yahudi. Sayangnya seringkali dalam kitab suci, dalam Injil kita disebut tunangannya, bukan istrinya. Sudah, tetapi belum hidup bersama. Maka Yosef melihat bahwa istrinya hamil. Bagaimana jadinya? Maka dia mulai berpikir, merenungkan. Biasanya kalau seorang yang belum ada hubungan dengan suaminya hamil, orang itu harus disingkirkan, dihukum, pun dilempari dengan batu sampai mati. Yosef yang begitu cinta pada istrinya, yang tahu bahwa istrinya orang yang sangat baik, tidak mau membuat sesuatu yang begitu, tetapi dia sedang pikir-pikir. Dan waktu dia sedang pikir-pikir, sesudah itu dia pergi tidur. Dan dalam mimpi dia melihat malaikat yang berkata kepada Yosef, jangan khawatir, istrimu tidak membuat sesuatu yang tidak baik, tetapi dia hamil dari Roh Kudus. Dan engkau Yosef, engkau perlu supaya anaknya bisa sungguh-sungguh dianggap sebagai anak Daud. Kalau hanya anak Maria, ya bukan anak Daud. Maka Yosef harus mengadopsi anak itu.
Dan kita tahu bahwa dalam kebudayaan zaman itu dan kebudayaan di Romawi dan lain-lain, seringkali anak diadopsi, anak angkat lebih dihargai dari anak yang dari keluarga atau secara biasa. Yosef menerima dan akan memberi kepadanya nama Yesus, Allah yang menyelamatkan. Dia akan menjadi Sang Immanuel yang sudah dijanjikan oleh Yesaya kepada raja dari Yudea. Waktu raja itu takut, yang janji dari Daud yang nampaknya barangkali sudah tidak ada lagi, tetap laku. Yesuslah yang menjadi keturunan itu. Dan dari situ kita bisa lihat begitu hebat keluarga ini, keluarga kudus. Lihat mereka yang anaknya dekat dengan Yosef. Maria melihat, tentu mencintai anaknya. Dan ini suatu gambar yang menolong kita untuk lihat keluarga kudus seperti keluarga-keluarga kita. Bukan sesuatu yang aneh-aneh, yang hebat, tetapi yang sederhana. Lantas tentunya dalam hal ini Yosef sudah bisa bergembira waktu dinyatakan oleh Simeon bahwa inilah Mesias. Waktu Anna begitu gembira karena harapan bangsa Israel sudah nyata. Kita lihat senyum dari Maria, senyum dari Yosef, tetapi Simeon dan Anna begitu luar biasa gembira. Yosef ikut, walaupun seperti Maria, Yosef belum mengerti. Dikatakan waktu Simeon omong, Maria dan Yosef tanda tanya, apa arti? Waktu Yesus tinggal di Bait Allah waktu berumur 12 tahun dan mereka carinya dengan cemas. Maria berkata, saya dan Bapamu begitu cemas. Dan waktu itu Yesus berkata, saya harus ada di rumah Bapakku. Ini juga suatu dimensi yang paling pokok dari tugas orang tua, menerima bahwa anak bukan milik orang tua, bahwa panggilannya bukan tergantung pada mimpi atau kemauan orang tua, tetapi harus memberi pembebasan seutuhnya kepada anak itu untuk mengikuti panggilan dari Allah, dari Bapa yang sebenarnya. Dan dalam hal ini kita lihat sekali lagi Yosef dan Maria bingung tetapi terima. Dan Yesus dibawa oleh mereka bukan untuk dipaksa menjadi anak mereka, tetapi untuk membina dia bisa nanti melaksanakan tugasnya yang sepenuhnya. Itu yang bisa kita tarik dari Injil hari ini. Sikap Yosef sebagai bapa yang sungguh-sungguh bisa menjadi contoh untuk kita. Dan seorang bapa yang tidak mau menonjol dalam surat apostolik dari Sri Paus Patris Corde, yaitu satu hati penuh cinta,
dikatakan bahwa Yosef adalah seorang bapa yang dikasihi oleh Yesus. Oh, itu nanti ada gambar ini Yosef dengan anak Yesus, bayi itu yang sebutnya bapa, seperti seorang anak-anak. Dan Santo Franciscus dari Sales yang dari abad ke-17 berkata, tidak ada gambar lain yang lebih menarik hati saya melihat kasih Yesus kepada Bapanya. Maka Yosef seorang bapa yang dikasihi. Yosef seorang bapa yang lembut hati, penuh kasih. Yosef seorang bapa yang taat, tidak mau menentukan siapa Yesus, bagaimana, tetapi taat kepada keputusan dari Allah. Apapun luar biasa dan mengejutkannya, seperti melihat istrinya sudah hamil. Yosef seorang bapa yang menerima tanpa syarat. Tetapi juga Yosef seorang bapa yang berani dan kreatif. Kita ingat kisah dalam Matius di mana Yosef sekali lagi dalam mimpi melihat malaikat yang berkata, ambil istri dan anakmu dan lari ke Mesir. Dengan semua kesulitan untuk pergi sampai ke Mesir, nanti di Mesir akan hidup bagaimana, dan tidak apa-apa, dia ambil keputusan dan dia sungguh-sungguh mengantar anaknya untuk pergi, mengantar dengan semua perhatian dari seorang bapa, supaya anaknya, ibunya tidak terlalu capek, tidak terlalu menderita. Karena ada gambar ini yang luar biasa dalam perjalanan. Memang gambar itu bukan suatu yang menjelaskan yang sejarah, tetapi menjelaskan isi, inti dari kasih Yosef. Maria dan Yesus begitu capek, tidur. Dan supaya mereka bisa tidur nyenyak, Yosef memegang suatu buku dengan lagu, dan malaikat memainkan viola untuk buat Maria dan Yosef bisa istirahat. Melalui gambar itu yang hanya dibuat-buat saja, tentu kita lihat perhatian bapa itu untuk anak dan istrinya. Perhatian yang lemah lembut, tidak mau menonjol, tetapi aktif dan kreatif. Itu yang bisa kita tarik dari semua ini. Dengan ingat juga melalui bacaan kedua bahwa Yosef dan anaknya Yesus adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham untuk kita di sini sangat penting. Orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen, kita semua keturunan Abraham. Dalam pesta itu, akar kita dan cara kita bertindak untuk menjadi orang-orang yang memenuhi kehendak Bapa sangat ditonjolkan. Dan Yosef sebagai orang yang dengan rendah hati melihat dan mengatur semua supaya beres. Semoga Santo Yosef tetap mendoakan kita dan menjadi orang yang bisa menolong kita. Saya bisa tutup dengan doa dari Sri Paus yang dalam suratnya. Doa yang indah sekali. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Santa Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya.
Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa bagi kami dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Perolehlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Yosef sebagai orang yang bisa mendampingi kita untuk makin dekat dengan Allah Bapa, makin dekat dengan Yesus, bersama dengan Maria tentunya. Aku